ditelepon kan sama dia. Ayo Le noro syuting. Gimana Kak? Aku ngechat kamar kan waktu itu. Terus ditanyain, ya udah gak apa-apa, tapi syutingnya besok. Aku jelek Kak, aku gak mau kataku. Gak apa-apa lo, gak harus cantik katanya. Kenapa suka aku gak tahu Kak. Sempet sama teman-temanku tuh dulu, oh Rire cek bermake up gitu Kak. Pernah nggak cinlok sama pemain Akeloy? Padahal kan pemain Akeloy ganteng-ganteng, bagus, baca kejedak, cagele. Misal kan gagah-gagah semua. Kenapa selalu Kak Supri yang dibawa-bawa Kak? Halo Leni. Halo Kak. Sehat Leni? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari mana aja Leni? Kok gak sempat main ke sini Leni? Dari luar. Luar apa? Luar Madura. Luar Madura. Oh, habis dari liburan. Iya. Kemarin Halimah main ke sini. Iya ya Kak. Iya. Kok aku gak diajak ya? Ada, cuma ada di bawah kamu. Belum di podcast. Kakak kok jujur banget sih Kak. Iya. Orang aku ini no gimmick dek. Karena memang kita gantian jam ya. Iya, gantian jam. Ganti hari sih. Kalatepnya guys, super sibuk, banyak tamu. Aduh. Full, tapi alhamdulillah aku senang. Senang. Gimana Leni? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Seru yang liburan kemarin? Alhamdulillah. Seru ya? Seru, alhamdulillah. Iya. Lalu seru akil nih. Iya Kak, seru ada kayak sedih keselnya ada juga. Mungkin penontonku ini udah banyak tahu Leni. Leni ini siapa? Leni ini adalah pemain aktor dari Akeloy Production yang sering bermain di peran antagonis ya. Iya. Tapi sebelum lanjut ke situ Leni, profilnya Leni ini siapa? Nama asli Leni Lai, bukan? Bukan. Siapa dek? Leni itu panggilan. Lainnya itu aku ambil dari nama panjangnya aku. Aslinya kan aku Laini ya. Tapi biasa dipanggil tuh Leni. Nama asli berarti di KTP? Lainia. Lainia. Oh, Nia. Asli Nia dah ya. Mulai kata Bu iya. Enggak, Kak. Apa? Karena apa ya? Karena mungkin apa ya dari keluarga mamaku tuh gak begitu bisa. Kalau misalkan Lainia gitu. Lainia kan kalau kata orang Madura. Jadi mungkin orang-orang sana tuh gak bisa. Jadi dipanggilnya tuh Leni. Bisanya Leni. Ngalak Gempang. Umur berapa? Aku 97. Sambil minum, gak apa-apa. Tapi di KTP tuh 96. 97 tapi di KTP 96. Berarti mbakku. Oh iya. Tapi lo salpa. Iya. Lo salpa yang pidalik tetap. Tapi di Akeloy semua aku panggilnya kakak. Karena apa ya, cowok-cowok kayak lebih apa ya, Kak Boge. Iya. Berapa bersaudara Dik? 3 saudara. Alhamdulillah saya pertama. Oh punya adik berarti. Tiga-tiganya tuh cewek Kak. Aku pertama, ada adekku di pesantren. Udah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Iya. Tapi belum ada kepikiran untuk tunangan atau apa adiknya? Gak tahu sih. Nggak tahu. Paling dalam hatinya adik itu bila tak ngempuk salah. Selangkah. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa sih Kak. Karena gimana ya? Segimanapun saya mau, segimanapun saya nolak, kalau misalkan belum nyampe. Pasrah berarti kan ya. Usaha ada, cuma apa ya? Mungkin belum aja. Betul. Pendidikan terakhir Dek? SMA. Nggak mondok? Pernah. SMA dulu kita kulik. SMA di mana? Di pesantren. Pesantren di Mak. Nang Talema Keholil. Oh, mondok. Keholil mana? Keholil Makmun. Di mana itu lokasinya? Di Pakomodung. Pakomodung, di Modung. Lulus di sana berarti lulusan sana? Iya. Sampai SMA kelas 3? SMP, SMA aku di pesantren kan. Terus? Abis SMA tuh niatnya mau kuliah. Tapi gak jadi. Kenapa? Gak apa-apa. Males kah?
Iya, apa ya? Karena aku dulu pengennya desainer, terus mamaku pengennya aku jadi perawat. Terus di samping itu bertepatan adikku tuh mau masuk pesantren juga. Terus mamaku lahiran, adikku yang nomor 2 ya. Yang sekarang udah gak ada sih. Akhirnya adalah gak usah kuliah. Karena apa ya Kak? Kalau misalkan kita ambil kuliah terus bukan dari apa yang kita mau, takutnya nanti gak selesai. Kenapa gak ambil jurusan yang sesuai keinginan kamu, desainer? Karena mamaku Jurusan apa kalau pengen jadi desainer? Jurusan di ICI. Karena mamaku pengen aku jadi perawat. ICI ya. Kesehatan. Iya. Kamu gak mau jadi kesehatan? Aslinya mau Kak, cuma karena apa ya? Kalau ambil itu kan biayanya juga cukup ini ya. Mehong. Ya, mehong. Akhirnya adalah kerja aja mah gitu. Daripada kamu nanti setengah-setengah ngerjainnya, kasihan yang biayain. Iya, aku mikirnya juga gitu Kak. Akhirnya kerja. Oke. Kerja. Nah, itu profilnya Leni yang mungkin teman-teman belum tahu ya, ya Dek. Ya, Pertama kali diajak gabung di Akelo itu siapa yang ngajak Dek? Revan. Revan Beus. Ya. Berarti. Iya. Yang dikenal dari apa? Roni. Haji Roni. Diajakin gimana? Waktu itu aku diajakin ditelepon kan sama dia. Ayo Le noro syuting. Gimana Kak? Aku ngechat kamar kan waktu itu. Terus ditanyain, ya udah gak apa-apa, tapi syutingnya besok. Aku jelek Kak, aku gak mau kataku. Gak apa-apa lo, gak harus cantik katanya. Terus habis itu diteleponnya kan duhur. Terus ketemunya tuh sore. Sore ketemu anak-anak di lapangan Kerapan Sapi itu Kak. Terus besoknya langsung jam 7 start. Shoot pertama kali dikasih teks berarti? Ya. Ada kesulitan nggak? Enggak sih. Pertama itu? Iya. Nggak ada kesulitan sama sekali? Enggak. Ada basic acting nggak kamu? Enggak. Sama sekali? Enggak. Kok bisa Dek? Apa sering lihat sinetron? Enggak juga, jadi karena apa ya? Udah kayak biasa aja, kayak ngobrol aku sama kakak gini. Cuma bedanya karena apa ya? Mungkin pembahasannya tuh diatur mereka. Oh, bedanya di situ. Iya sih, gitu aja. Film pertama? Aku hamil 3. Aku hamil 3 itu debut kamu di film itu? Iya. Berperan antagonis? Enggak. Jadi istrinya ini, Kak Emi. Emi Taba. Taba. Oh. Dia lawan mainku pertama kali. Oke. Suka dukanya ikut film Akelo itu apa, Dek? Sukanya Selama kamu berapa tahun ini ikut? 1 tahun lebih ya? 2 tahun? bukan 1 tahun. 2 tahun ya? Aku dari 2000 berapa ya? Akhir 2021. Suka dukanya di sana, apa yang kamu rasain? Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya ya apa ya? Kayak aku tuh punya kegiatan Kak. Selain kerja, kadang di sela-sela waktu kayak waktu luangku tuh ya daripada main gak jelas kan, ya itu. Terus bisa punya banyak teman. Sukanya di situ. Ya. Dukanya? Sedihnya itu kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan lagi bentrok sama kerjaanku, terus kadang kalau misalkan ada scene malam gitu, aku sedih. Kenapa? Gimana ya Kak? Mungkin orang rumah tuh emang nggak ada kayak ngelarang, nggak ada sih. Cuma aku kayak membatasi diri. Posisi kan aku cewek Kak. Aku membatasi. Aku selalu bilang sama mereka, aku mau Kak, kalau misalkan syuting malam aku mau, tapi nggak boleh sampai lewat dari jam 12 malam. Makanya kalau misalkan syuting malam atau dari pagi sampai sore itu aku selalu bilang, ayo Kak, udah waktunya pulang. Aku mesti gitu. Sebelum maghrib aku pengen pulang kalau misalkan sehari itu Kak. Kalau misalkan abis maghrib udah di lokasi syuting, pokoknya kalau udah jam 11, jam 10 tuh aku udah pengen pulang. Bukan kenapa Kak, karena takut orang rumah tuh mikirannya apa ya, orang tetangga gitu kan nggak tahu. Ya yang kita lakuin di luar kan nggak neko-neko Kak. Cuma kan pikiran orang tuh nggak ada yang tahu. Benar. Cuma apa ya, aku
kayak jaga nama baik keluarga, nama aku juga nama mereka. Kan kalau misalkan ada cerita gak baik tentang aku, mereka juga yang nanti ke bawah-bawah gitu. Berarti kamu masih memikirkan dampaknya bagi keluarga. Iya. Anak cowok aja pulang sebelum setelah maghrib itu aja masih jadi rasan deh, apalagi Iya, cewek. iya, benar nggak? Iya benar. Jadi itu kamu nggak suka ya kalau sin malam? Iya. Dukanya di situ. Iya. Iya. Suka cuma emang nggak bisa. Iya, kayak apa ya? Aku sebagai wanita tuh kayak pengen bagi waktu, pengen kesini baik, kesini juga baik gitu loh Kak. Oke. Dan kenapa kamu selalu jadi pemeran antagonis? Gak tahu. Ada asal usulnya nggak? Mungkin apa ya? Karena mungkin raut mukaku judes kata orang. Selain raut muka, bahasa sih. Iya, Suara bahasa ya? Suara. Cara bicaranya. Cara bicaraku ya Kak. Kasar tak Kak? Enggak, tapi pantas aja antagonis. Sinta aja sama aku tuh kayak takut ya. Takut. Mbak Leni kalau ngomong aja kayak orang marah katanya. Padahal gak acting ya. Padahal aku gak marah Kak. Wah. Aku gak marah, ngomong biasa. Cuma karena memang apa ya, ada waktunya kayak bercanda ya bercanda. Jadi cara ngomongnya kamu aja dikirain sama orang itu marah gitu. Iya. Oh, Padahal pantesan. gak marah. Pantesan cocok di antagonis. Tapi asal muasalnya itu siapa yang nyocokin kamu di Kak karakter Yus. itu? Aku sempat bilang gini, Ais kenapa aku selalu jadi ibu-ibu? Karena kalau kamu jadi anak tuh gak pantas. Nanti jatuhnya kamu jadi anak durhaka. Iya gitu. Aku Lan judes. Terus kalau misalkan dijadiin apa, orang-orang kalem tuh agak susah aku. Susah kayak nanti lupa teksnya Kak, lupa ekspresinya gitu. Jadi gak bisa nyesuain. Susah. Begitu guys ya. Iya. Kenapa Leni selalu jadi antagonis? Kan banyak komentar itu deh, wah mun Leni lah kalau pasti antagonis. Di YouTube itu banyak komentar kayak gitu. Tapi aslinya enggak kan? Enggak aslinya. Kakak tahu aku. Ya, semua pemain Akeloy itu beda dari karakter film. Ya. Sifat aslinya beda semua, mulai dari Klebun Pecenan, Hasan, Faris, ini semua sampai ke pemain cewek itu beda. Apalagi Mbak Halimah ya. Oh, Halimah beda jauh. Iya, benar. Kalian harus nonton podcastku sama Halimah, karakter aslinya di situ. Dan nonton full sampai ini juga karakter aslinya Leni di sini. Tapi Iya. Gak usah ngomongin Akeloy lah, udah sering tak bahas. Leni ini kan gak kuliah, gak apa ini. Iya. Ya. Belum punya suami juga ya, Dek? Belum. Nah, punya penghasilan selain dari Akeloy ini dari mana, Dek? Aku kadang ini Kak, make up. Punya make up? Iya, jadi kayak MUA lah kecil-kecilan. Tapi ya usaha sendiri. Maksudnya gimana itu? Boleh Sendiri. dijelasin? Maksudnya kayak ya pengen berdiri sendiri aja Kak. Kamu sendiri berarti gak ada yang kalau MUA Bawa itu atau- alat dari kamu. Ya. Terus Ya sendiri, kayak misalkan aku pernah kan diajakin sama kayak MUA yang udah kayak besar gitu kan, diajakin kerja sama aku, nanti satu lokasi kamu dapat segini gitu Kak. Aku mikirnya gini, karena selain make up tuh aku juga pengen kerja yang lain, kayak misalkan syuting aku pengen juga rekena cak meturo Kak pada kecapo. Kalau misalkan ikut orang, nanti kalau misalkan bentrok sama syuting, aku gak bisa kayak ngatur waktu, terus ribet juga Kak izin-izinnya tuh kalau kerja sama orang, gitu aja sih aku. Terus di samping itu aku juga kayak jualan skincare. Oh, Apa aja Kak? Apa aja kerjaan apa aja yang penting menghasilkan cuan. kamu kerjain. Iya. Skincare ini kamu ikut ini berarti? Apa? Ikut jadi brand ambasadornya atau punya maklon atau apa? Kebetulan ini ipar jualan. Kamu brandnya, Iya. karena kamu yang punya nama. Ya, terus ya sekalian jualan gitu lah Kak. Oh, best sellernya, hah? Reseller. Reseller. Iya. Oke. Resellernya. Cara mesennya bisa lewat IG kamu nggak? Bisa di IG, di TikTok. Di Nah. Shopee juga ada. Kebetulan IG-nya Leni sama TikToknya ada di deskripsi, jangan lupa di follow. Siap. Oke. Kasih. Nah, untuk make up belajar dari mana kamu? Otodidak? Otodidak Kak. Dulu sempet sih kayak
aku tuh dari keluargaku tuh memang nggak ada yang kayak suka make up gitu, nggak ada Kak. Cuma nggak tahu ya aku tuh kenapa suka, aku nggak tahu Kak. Sempet sama teman-temanku tuh dulu, oh Rire cek bermake up gitu Kak. Sempet kayak dibully gitu. Tapi akhirnya nggak pernah aku kayak dengerin mereka. Ya pernah sih ada sedih gitu Kak, sedih. Apa ya, hobi orang itu kan beda-beda ya, dan gak semua sama. Dan alhamdulillah sekarang hobiku tuh jadi kerjaanku. Yang dulunya sempat dibully, sekarang mereka Jadi yang ngebully kadang undang aku. Nggak dapat kerjaan. Iya, Iya kan? kadang undang aku Kak, Ngundang untuk di make up. padahal dia ngebully dulu. Iya dulu. Oh, keren. Cacian hinaan kamu balas dengan satu pembuktian. Iya. Cangkata Dan aku suka kadang bilang sama mereka, hobi yang menghasilkan uang itu mengasihkan. Selain Dan gak dibayar, kerasa capek. selain dibayar gak capek. Karena memang hobi, kita melakukannya itu sepenuh hati. Oke. Nah, tadi kan suka dukanya di Akeloy. Suka dukanya make up apa, Dek? Pernah ngalamin Suka. customer cerewet kah? Oh, sering itu. Gimana itu? Aku kan orangnya gitu ya Kak. Aku orangnya ya diem. Kalau ngomong ya kayak gitu. Dan aku gak bisa digalai. Kalau misalkan ada customer yang kayak cerewet banget, nanyain ini itu, nawarin ini itu. Aku kadang ya gak jawab, biarin aja. Ada juga pernah Kak, apa ya, kayak orang lah deket. Kan kalau misalkan daerah Galis, Banyuwangi, Lantai Timur itu kan udah beda harga gitu kan ya kayak. Terus tak kasih harga sekian kan. Terus pas nyampe udah selesai di make up tuh malah bayarnya kurang kadang. Tapi kan aku orangnya nggak kayak yang kamu belum, ini kurang. Aku bukan tipikal yang kayak gitu Kak. Dia konfirmasi nggak kalau konfirmasi sebelum dia bayar, dia bilang segini dulu ya Mbak, aku gak bakalan hilang. Mbak tahu rumahku di mana. Akhirnya? Ya, tenang Mbak, santai, tak gituin kan. Habis itu aku pulang, ditransfer lah sama dia. Mbak itu masih kurang sekian. Oh iya Mbak, nanti ya. Nanti itu sampai sekarang Kak. Kemarin dia nawar lagi. Tak kasih budget yang mahal. Bagus. Tak kasih budget mahal Kak. Biar apa ya, biar sekalian dia ingat sama yang kemarin gitu. Oh, kamu sengajain itu? Tapi bukan aku yang kayak nagih gitu, enggak. Karena aku kenapa ya, buat aku uang segitu tuh bisa lah aku cari lagi. Cuma kayak merusak komunikasi aku sama dia gitu. Oke. Berapa lama kamu Dek make upin orang? Kerja selain di film? Udah lama. Cari uang sendiri berapa lama? Udah lama, dari sebelum sama Akeloy. Tahun berapa ya? Pokoknya dari 2020-an. Dari 2020, berarti sekitar 4 tahun sekarang ya? Lama berarti, lumayan. Tapi iya sih. Tapi ya gitu Kak, aku sempat pengen les make up gitu. Tapi apa ya, ya adalah jalan aja dulu gitu. Masih sibuk dengan film juga. Iya, masih sibuk sama yang lain. Yang penting jalan Kak. Intinya apa ya, kok jelok ngosok. Karena Leni ini kayaknya di film apapun itu tetap ada. Iya. Judul apapun kayaknya kamu selalu ada di Akeloy. Iya. Selain pemeran cewek emang terbatas di Akeloy, Leni juga itu lokasi sama tim Akeloy itu deket ya, Dik? Iya, benar. Sama-sama Galis ya? Sama-sama Galis. Aku Lantai Timur, Kais itu di Banyuwangi. Jadi sebelahan gitu Kak. Jadi gak begitu jauh. Berapa menit? Sekitar 10 menitan. 10 menitan udah sampai ya? Iya, kurang lebih. Paling nggak sampai 10 menit. Nggak sampai. Cereng kok tahu kan ya dah. Oke. Leni, nah ini Dek. Apa? Status kamu itu apa Dek sekarang? Status hubungan. Kan banyak orang yang mungkin mau godain kamu di IG itu masih sungkan, takut dikira ini. Nah, status kamu apa? Kalau Halimah kan single langsung. Kan iya Kak, single. Single mau, single tau. Enggak single aku. Single Kak. Single jomblo. Jomblo. Kenapa? Pilihan sih. Oh, kamu ini berarti cuma nolak-nolak, enggak? Iya, bahasa kasarnya gitu Kak.
Dan aku punya alasan tersendiri. Buat aku apa ya? Kalau memang nggak ada niatan serius, pacaran itu cuma kayak buang-buang waktu. Kalau misalkan nanti dia nyakitin aku down. Kerja selain aku yang berantakan, kerjaanku berantakan, syutingku berantakan. Gitu-gitu aku jadi kayak malas. Oh, itu alasan kamu. Tapi ada yang ngedeketin berarti? Ada, pasti ada. Pasti ada. Iya. Pasti ada di MIG. Iya bener. Ada Kak pasti itu. Ngirim terong. Pernah. Halima dikirimin terong katanya. Aku pernah Kak, itu beberapa kali. Sampai aku kayak takut aja buka DM. DM orang yang gak kenal. Awalnya bukan aku kayak sok jual mahal enggak. Setiap ada yang DM pasti tak balas. Tapi aku memang gitu Kak, dibalasnya tuh paling ya ala kadarnya, ngobrol ala kadarnya. Kalau misalkan lebih dari itu tuh aku nggak bisa. Udah males Kak. Oh, kamu itu tipe orang yang semakin risih, semakin dicercer, cetetok. Ya. Risih berarti. Iya, apalagi orang yang nggak aku suka. Oh. Tapi segala-galaknya aku tuh Kak. Kalau misalkan aku udah sayang sama satu orang, aku pasti manja-manja sama dia. Oh, berarti pernah ada yang dimanja. Iya. Pernah. Bukan pernah. Aku sampai dibilang kadang gini, kamu gak ini ya, gak normal ya. Kenapa digodain gak pernah mau gitu Kak sama orang. Bukan gak normal, jadi kayak lebih ke Gak serp. Kalau misalkan aku terus buka obrolan dan aku nggak ada keseriusan sama dia, sama aja aku tuh kasih harapan sama dia dan aku nyakitin dia gitu. Jadi gak pengen yang kayak gitu Kak. Jadi kamu daripada nanti direspon nanti ujung-ujungnya merasa bersalah, ini kamu nggak usah respon sama sekali. Kalau kamu nggak usah buka pintu sama sekali lah. Pernah nggak? Nah ini kan kalau pertanyaannya kan kalau orang tertarik sama kamu, pernah nggak kamu sendiri yang tertarik sama lawan jenis, yang sampai nge-DM sendiri Kak? Sekarang ini udah jadi nama Leni Akeloy. Nggak ada. Ya, paling ya kayak teman-teman lama. Temen lama. Ya. Temen lama kan nggak ada ini deh. Aku kan tipikal yang ini Kak, suka sama orang bukan yang kayak aku ngejar banget gitu, enggak. Aku ya suka aja karena aku kau cara orang mencuri roh nepakin yang kau tibi. Engkau kan menolak suka ke orang pasti tak banget dong kok risih. Aku takutnya kalau misalkan aku suka sama orang terus aku ngejar dia terus dianya risih ke aku. Aku lebih baik kayak diem aja. Nunggu dia yang ini. Iya. Tapi keseringan gitu Kak. Kalau misalkan aku suka sama orang, terus lama-lama dia suka aku. Gitu. Begitu. Pernah nggak cinlok sama pemain Akeloy? Padahal kan pemain Akeloy ganteng-ganteng, bagus, baca kejedak, cakile. Misal kan gagah-gagah semua. Kenapa selalu Kak Supri yang dibawa-bawa Kak? Gagah semua pemain Akeloy. Pernah ada cinlok gak? Kalau untuk sekarang kan udah kenal terlanjur jadi kakak adik. Awal gabung kan masih baru kenal itu. Enggak sih. Enggak ada. Enggak. Ada yang godain mereka dulu? Enggak. Enggak ada sama sekali. Enggak. Enggak ada Kak, enggak ada. Pernah ini paling ada ini. Enggak ada. Nggak ada berarti ya. Oh berarti mereka itu sifatnya mengayomi sebagai kakak, membimbing. Jadi aku di sana tuh jadi kayak ngerasa punya saudara cowok. Dan cewek semua ya saudaranya. Iya. Soalnya kan aku anak pertama. Jadi kalau misalkan aku di sana tuh jadi kayak aku jadi kerasa jadi adiknya gitu loh Kak. Soalnya kan kalau ada apa-apa mereka kayak ngejagain. Oke. Nah Leni, selain sekarang punya usaha apa? Make up, main film. Leni ini juga sering ikut lomba nyanyi. Iya. Karaoke. Suaranya emang bagus. Hobi sih Kak itu. Hobi. Itu gimana Len? Maksudnya gimana itu? Apa kamu ada niatan nanti suatu saat pengen ngembangin skill kamu terus jadi penyanyi gambus kah atau apa enggak? Aku dulu pernah sih Kak dulu sebelum di Akeloy pernah ya. Diajakin sama satu yang punya orkes. Gambus. Orkes itu berarti gak ini? Enggak maksudnya. Tapi boleh pakai hijab. Oh. Dia bilang tuh boleh pakai hijab. Terus aku ini sempat bilang sama bapak.
Mm-mm. Ya gimana ya, kata bapak, kamu pernah jadi santri gitu. Mm-mm. Dia merasa orang kan gak nyaman gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak bilang kayak gitu. Jadi kayak mungkin orang tua tuh udah kayak aku udah bisa jaga diri gitu loh Pak. Enggak pernah dilarang-larang sekarang. Oh. Tapi masih ada yang nawarin. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Kenapa gak kamu terima untuk jadi sampingan? Kalau malam itu Kak, kalau keluar sama orang-orang yang gak aku kenal, aku tuh suka sungkan pamit sama orang rumah. Gitu aja sih Kak. Kecuali ikut ada temanku yang itu Kak Amir sama Mbak Najwa tuh ikut. Oh, itu kan ikut juga kampus ya? Iya. Kadang diajakin mereka ya ikut. Coba nih kalau gak ada yang percaya, coba lagu apa sih viral? Mergem tanah beli. Jangan. Kasih ral deh. Yang enak ya, Yang enak deh, yang serius. Enggak mergem tanah lagi viral. Jangan lagu itu. Mergem tanah, sedero. Benih ya. Pokoknya beda liriknya mergem tanah. Cobalah. Permata hati aja ya. Yang kamu merasa di lagu itu suara kamu enak banget gitu, enak ada di jiwa itu apa? Coba nyanyiin. Maklum aja ya guys, kalau gak enak aku bukan biduan. Iya, tapi enak masih suaranya. Coba. Ku tunggu, kau selalu ku tunggu, walaupun hati lelah menunggu. Duhai belahan jiwa, permata hati, tanpa dirimu hidup. Kok kamu tidur sih Kak? Enak deh, orangnya enak ya. Enak berarti ya suaranya ya. Pantesan di calling sama orkes. Ini gak ada mikrofon atau apa, udah enak suaranya. Masih belum ada musik-musik gitu. Ya. Udah enak berarti, emang enak deh. Makasih. Sering ikut lomba ya? 17 Agustusan. Ikut, tapi ikut dadakan. Keseringan ikut dadakan Kak. Karena memang apa ya? Selain aku takut mendaftarkan diri, kadang diajakin temen kayak waktu itu sama Kak Yus. Ayo lihat aku nih Jan. Kau udah mau tidur udah pakai daster, udah ayo dong tak dina, mangkan kau Kak ke Kak Yus. Tahu-tahu nyampe sana lomba kemarin Kak. Ya apa Kak, lah depan atas kau kelar-kelar. Gak ada persiapan. Gak ada persiapan. Kan kalau lomba itu kalau nggak salah ya, lomba Agustusan di daerah mana itu Dek? Di Galis juga. Di Galis. Itu penilaian semua kayak Indosiaran itu Dek. Iya. Kayak penampilannya nanti, meskipun suaranya enak, penampilannya nggak niat itu ngurangin poin ya. Aku waktu itu salah di nada aja sih Kak, kurang tinggi yang waktu itu. Terus sama yang di bawah udah gini katanya tuh kurang tinggi lagi gitu. Karena apa ya, grogi aja Kak, soalnya kayak berdiri sendiri gitu kan. Beda sama kayak kita acting kayak di film itu beda. Rasanya tuh beda. Lebih susah kalau nyanyi itu rasanya. Rasa di aku tuh lebih susah kataku. Apalagi katanya kalau nyanyi sambil mikir lirik yang akan ini loh. Gak hafal lirik. Mikir sambil mikir itu susah itu. Tapi kadang Kak, kalau misalkan nyanyi lupa lirik tuh, yang penting kita nyanyi aja. Orang tuh gak ngerti aslinya. Gak semua hafal lirik. Tapi kalau khusus lomba karena ada juri ya. Iya, karena ada juri memang kayak diiniin lu apa poinnya emang dikurangi. Tapi enak suaranya Leni. Kan kemarin 17 Agustus itu Leni sama Edi yang ikut. Kak Edi yang juara. Karena Kak Edi memang udah sering. Aku baru tahun kemarin Kak ikut lomba tuh. Kalau karaoke di kafe-kafe sering. Sampai orang di kafe deket rumah tuh. Orang mana? Orang Bangkalan. Bukan orang Bangkalan. Bukan orang Bangkalan. Biduannya datang kan Kak. Gila datang orang gitu. Ketagihan gak ikut lomba? Ketagihan sih. Masih pengen nyoba. Pengen nyoba. Hiburan aja sih Kak. Bukan karena hadiahnya, cuma karena kayak aku ngelatih mental aja. Keren. Berarti gak ada kepikiran untuk menjadi penyanyi? Gambus atau apa? Gimana ininya aja sih. Ngalir ya. Iya ngalir. Oke.
tujuan karir ke depan apa yang ingin kamu capai, Dek? Kamu udah main film. Di Akeloy ya lumayan lah ya, lumayan cemerlang namanya. Terus juga udah punya usaha apa? Make up. Nah, suara juga udah enak. Nah, dengan bakat yang kamu miliki sekarang, Dek, tujuan karir kamu ke depan ini apa? Ada perubahan kah? Atau apa? Target apa yang pengen kamu capai? Aku ya apa ya Kak, pengen punya usaha itu aja. Usaha apa contoh? Ngembangin kayak ya usahaku sekarang. Karena kan apa ya, gak selamanya kita ada orang tua. Aku selalu kepikiran itu Kak, selalu sedih. Sekarang ada, bapak mamaku tuh ada. Cuma kayak kalau kayak aku gak punya uang minta gitu tuh kayak lo meter lah Kak. Makanya aku suka aja cari uang tuh. Suka. Bukan karena gak pernah dikasih. Cuma kalau buat ngeluh. Jadi kayak malu. Akhirnya ya aku dalam pikiranku tuh pengen punya usaha. Dan yang mana suatu saat nanti tuh orang tua aku kan gak mungkin ikut siapa, pasti ikut aku. Benar. Dan apa ya, aku juga pengen punya seseorang yang suatu saat reken bisa terongko namanya itu batang ale gitu kan. Usaha apa, Dek, yang pengen kamu besarin? Yang pengen banget kamu besarin? Make up ya, jualanku gitu Kak. Gak ada yang kayak aku pengen semua tuh dibesarin. Usahaku tuh pengen semua aku besarin gitu Kak. Gak ada yang salah satunya, pengen semua. Ya yang mana yang jadi pelantara rezekinya lah. Namanya juga usaha Kak. Berarti kamu cuma pengen ngebesarin usaha yang sekarang kamu jalanin. Gak ada planning untuk buka apa. Iya pengen suatu apa? saat. Nah itu apa? Pengen buka apa? Pengen buka kayak apa ya? Aku kan kayak bisa make up. Kayak nail art kuku aku bisa. Apa? Nail art kuku. Apa itu? Nail art extension. Hias kuku. Eyelash extension gitu aku bisa Kak. Cuma ya itu aku ada sih kayak basic di situ tuh aku ada Kak banyak. Aku pengen jualan kayak skincare, kayak peralatan perempuan gitu Kak. Kayaknya lebih ke salon ya. Iya. Tapi Pengen bukan buka salon juga. Terus apa? Treatment. Iya. Oh, mending iya, Dek. Kalau nanti suatu saat kalau misalkan udah punya suami, udah punya apa gitu. Kalau sekarang tuh kata orang apa ya? Mungkin karena belum punya suami, belum punya temen lah. Jadi kayak apa-apa tuh terbatas. Oke. Jadi kan itu cewek Kak, mau kemana-mana tuh jadi kayak apa ya? Make up aja kalau terlalu jauh tuh aku kadang nggak ambil. Kejauhan. Iya Kak, apalagi kalau malam. Jadi pengen punya usaha treatment sendiri yang berhubungan dengan apa yang kamu kuasai bakatnya kan ya. Ada rencana usia menikah umur sekian? Melihat katanya kamu kan mikirin orang tua. Ya. Ada nggak batas usia? Enggak sih Kak. Untuk sekarang tuh kalau ada ya gak apa-apa, gak ada ya gak apa-apa gitu. Maksudnya gak begitu maksa. Misal nih, ada cowok yang udah lah cocok, gas ngacek. Yang penting yang penting dia baik. Iya, udah kamu strike juga. Tahun ini maksudnya tahun 2020. Gak apa-apa Kak. Gas. Gas. Artinya kamu tidak menunda-nunda. Enggak. Kamu Gak sudah menunda, siap berarti. Jadi kayak nolak tuh bukan karena aku menunda. Karena memang mungkin dia belum pas. Ya. Kan kadang ada cowok tuh yang kayak dilihat-lihat nggak bisa terongkor lah kan. Karena aku sendiri tuh ya kayak gini. Aku orangnya aku suka kerja. Kalau misalkan dia gak suka kerja kan gimana? Masa nanti aku yang kerja? Gak mau aku Kak. Benar. Gitu sih. Kaya itu gak penting, yang penting dia mau kerja. Pekerja keras. Aku suka pekerja keras. Oke. Tanggung jawabnya gak pelit. Masalah kayak fisik ganteng kadang gak bikin saya nyaman, aku gak mau. Ada juga yang gak ganteng tapi dia bisa bikin aku nyaman, aku mau.
Ada gimana? Sorry? Ada juga yang nggak begitu ganteng lah. Tapi dia bisa ambil hatiku. Ambil kayak ambil rekan bisa ngalatan hati loh Kak. Aku mau. Gas. Iya, yang penting kayak dia masuk lah. Oke, Iya. berarti kalau kamu ini bukan menunda yang untuk berkeluarga. Tahun ini kalau ada gas. Gas, nggak ada Gas. pun ya nggak maksa. Oke, tapi tetap berusaha deh ya. Iya. Minta hede kalau ke pangeran rekan minta tok. Aku tuh selalu kalau misalkan sholat tuh gini Kak. Aku selalu mikir, apa ya orang tuh selalu berdoa yang lama. Soalnya doaku tuh nggak pernah lama. Ya lo, nyon apa ya? Nyon umur seberokah, dan yang sepo dan apin dan yang kau kan. Nyon ada cekek, saya mau cucu, sepu cempak deh. Apa itu artinya? Apa ya sepu cempak itu kan menyangkut semuanya. Semua aspek. Iya. Agama, tampang. Iya. Oh. Nggak pernah lama aku Kak. Nggak kayak minta yang neko-neko sama Tuhan tuh nggak. Ya loh, nyon ada cekek, saya mau cucu, sepu cempak. Sampai jumpa. Mau keluar buntar ada fucun dah, Mbak. Ya gak tahu Kak. Intinya gitu. Itu tuh doa yang aku amalin dari ini nyanyiku. Oh. Mustajab misalnya. Jangan Mau dari guru. Jangan banyak apa yang mau minta aja pontangnya Kak. Minta sepu cempak aja lah menyangkut kapi dia. Keren doanya keren. Simple, padat, jelas ya, Dek. Iya, Dan itu masih kamu terapkan sampai sekarang. masih. Jadi doaku tuh gak pernah lama. Oke, keren Leni. Semoga cepat nemu bucu empan Leni ya. Amin. Makin bucu telok juga aja Leni. Iya, juga aja Leni. Takut sampai head dan lo bucu Leni. Kan bingung deki Leni ya. Gak Kak, aku gak pernah takut itu sih. Aku percaya apapun apa ya. Aslinya cerita hidupku tuh masih panjang. Masih panjang yang nggak pernah aku ceritain ke orang tuh masih banyak Kak. Dan aku percaya aku ada di titik sekarang tuh udah titik terbaik yang Allah kasih ke aku. Ada sedih, ada bahagia, itu tuh kayak kalau misalkan kemarin aku sedih, aku percaya dari sedihku yang kemarin tuh aku nggak bakalan ada di titik sekarang kalau misalkan aku kemarin dikasih kebahagiaan. Gitu, aku selalu percaya itu. Begitupun dengan jodoh. Gak banyak orang yang tanya kapan nikah, pastikan kayak gitu. Apalagi di umurku yang sekarang. Adekku udah besar, udah kelas 3 SMA kan. Pasti ditanyain. Nikah. Jangan jatuh cara yang betul. Masalahnya kan saya nggak polong engkau dia. Daripada nanti kamu Salah orang. karena merasa sudah waktunya tapi salah orang kan. Iya. Aku Efeknya ke kamu. takutnya itu aja sih Kak. Tak kalau kening taruh engkau. Kamu bilang banyak yang ini apa ceritaku yang ini titik terendah. Kamu pernah ada di titik terendah apa emang? Banyak Kak. Satu aja yang masih kamu jadikan motivasi. Pecoden ke Boy Odin Head. Enggak, aku nggak pengen ceritain itu. Nggak pengen ceritain itu. Karena apa ya? Karena memang hal itu tuh terjadi bukan dari luar, tapi dari kalangan keluargaku. Oh, ini privasi ya Ya, maksudnya. privasi. Dan aku nggak pengen bahas itu karena mungkin memang udah jalannya dari Allah. Oke, tapi itu ngebekas banget ke kamu, ada Iya. di titik rendah di situlah. Iya. Dan sampai saat ini pun aku kadang apa ya? Aku kan juga manusia ya Kak. Sebaik-baiknya orang dia pasti ada kayak rasa dendam. Oke. Dan aku tuh pengen banget gak ngebenci, tapi aku tetap aja benci, gak bisa maafin. Gak tahu kenapa, tapi gak bisa aja. Itu aja sih. Gak bisa dimaafin intinya. Ya. Berarti intinya itu internal ya, masalah keluarga berarti ya. Iya. Internal kita gak mau bahas. Tapi di situ titik terendahmu. Artinya kalau kamu bilang seperti itu, kelemahanmu adalah tentang keluarga ya, Dek. Iya. Yang bersangkutan tentang keluarga kamu ini pokoknya. Keluarga, iya keluarga, tapi bukan dari keluarga dari kayak nenekku, kakekku begitu, bukan. Dari samping-sampingnya. Oke, ngerti. Iya. Karena Ngerti. dulu apa ya? Kalau dibilang kenapa belum nikah? Kalau aku mau, aku dari dulu nikah Kak. Dari SMP, SMA udah ada. Dijodohin atau? Udah ada sendiri. Dari kayak pacaran. Tapi karena aku memang
belum kepikiran nikah. Waktu itu aku pengen sekolah. Pengen sekolah, terus pada akhirnya adalah orang gitu kan. Dan aku ya apa ya, bukan nggak mau. Kalau misalkan kakak mau nikah sama seseorang, pasti kakak bilang kan sama yang ceweknya dulu. Nggak mungkin kakak bilang ke orang-orang dulu, keluar gitu kan, nggak mungkin. Terus kalau itu sih masalahnya. Berarti kamu pernah dijodohin? Bukan dijodohin, dia tuh kayak dia suka, orang tuanya suka. Terus kadang kalau misalkan ada acara-acara keluarga tuh mantuku gitu kan, suka bilang gitu. Padahal kamu gak ada apa-apa. Ya aku perasaanku tuh kayak saudara gitu. Oh. Gak pernah kayak ada perasaan lebih. Tapi dia ke orang-orang tuh jadi kayak dia tuh romoro ya tanggul kali. Lepas aku ngaku karena TV deh. Ya, pas saya gak mau ya saya yang salah juga. Kan heran. Padahal gak ada rasa. Enggak ada ngomong ke aku loh kak. Itu sih. Tapi kamu setuju nggak konsep perjodohan di Madura? Kita kan ngomongin itu karena aku sering inget sama teman kita yang nikah di umur 18 tahun itu menurutku wah kacau. Menurutku itu Mbak Halimah. Iya benar. Kan gimana kalau konsep perjodohan di Madura? Kamu nerima itu nggak? Enggak sih. Dijodohin boleh kak, tapi kan ada tata caranya yang baik, ada tata caranya yang baik juga. Kedua orang tua menjodohkan boleh, tapi dengan apa ya? Mereka tuh harus ngomong dulu sama yang muda, jangan dulu ke orang luar, biar tidak terjadi fitnah dan kayak dia ngerasa kayak ditolak gitu nantinya. Akhirnya ya kayak jadi fitnah gitulah kak. Intinya boleh menjodohkan, tapi nari-nari dulu kasih muda. Mau tak kelem bisa paksa. Karena yang bakalan ngejalanin itu yang anaknya ini. Kalau misalkan terus ketika lo masalah, baik malah. Saya takut aku lo jadi. Itu aja sih. Malah ancur. Streetan anda ya? Aku aja sampai sekarang nggak pernah nyapa. Gak pernah nyapa kak. Itu masuk ke playing victim. Ngerti playing victim ya? Ngerti belen kok playing victim. Apa? Pelaku tapi merasa jadi korban. Nah iya benar sekali. Ngerti, tahu ngerti kan? Ya sering kok playing victim. Gitu. Benar kak, benar. Apa sih? Dia yang nyakitin, tapi dia yang ngerasa kayak dia yang jadi korbannya. Iya, namanya gitu. Oh, begitu guys. Wah, ternyata masih banyak ya, Dek ya. Masih panjang. Lika-liku perjalanan hidup kamu Iya. yang orang banyak gak tahu. Ya. Iya. Orang mungkin taunya sebagai Leni Lai di Akeloy Bro. Wah, nggak ngawai. Nyaman gitu ya, Kak, ya. Leni Lai, iya. Enak aja bagi orang. Tapi percayalah guys, dalam profil seseorang itu pasti ada sedih dan bahagianya. Dan kalian harus tetap bersyukur apapun jalan hidup kalian. Karena apa ya, tanpa kesulitan kalian gak bakalan ada di titik sekarang. Aku selalu percaya itu kak. Kalau aku selalu mikir gini, kalau misalkan dulu aku mengiyakan nikah dengan orang-orang yang sudah lampau, aku mungkin gak bakalan ada di titik sekarang dan kenal kakak, kenal Ulut, ada di titik sekarang yang dikenal orang. Aku selalu bersyukur sama Allah. Ya kadang aku tuh kayak ada di titik paling apa ya? Rendah. Paling aku tuh kayak gak bisa, udah kayak down gitu loh kak. Kenapa aku nggak bisa kayak seperti mereka, segampang mereka kayak dapetin kebahagiaan mereka tuh. Aku kadang suka sedih juga, tapi aku kadang bersyukur. Biar lo jeng kau beriin susah, mungkin pola nangkoi pada pak ke titik sendiri diangkat derajatnya. Iya sih, itu aja. Oh keren, tepuk tangan dulu untuk Leni Lai. Inilah dia. Wah ini aku juga baru tahu. Kita meskipun berteman lama, sering ketemu kan
kita pertama kali ngobrol tentang ini, Dek. Iya. Terima kasih, Dek, sudah sharing-sharing di Dulati Podcast. Kasih. Ya kan, kalau kamu nggak cerita seperti ini kan penonton mungkin mana tahu kisah-kisahmu, Iya, hidupmu, nggak tahu. profilmu, ya kan? Nah, ini hanya berbagai sharing lah ya. Iya. Sebecek galak, silok becek buang lah ya. Iya, Cek. Galak. Biasa. Nah, ini hanya sekedar info bagi kalian penggemar Leni lah yang sering komen suruh hadir. Mbak Leninya sudah saya hadirkan di Dulati Podcast begitu. Tapi jangan lupa, ini aku nggak pernah ngomong ini di podcast. Like, comment, share jauh. Nggak pernah ngomong itu aku sebenarnya. Jangan Oke. lupa ya, di-share guys. Nah, Biar Kak Latifnya makin semangat. oke. Untuk ngundang bintang tamu yang lebih menarik lagi. Iya. Yang jauh lebih menarik dari aku ya. Oh, menarik semua bintang tamuku, guys. Yang kesini sudah pasti ada prestasi. Iya. Nah, kecuali dulu, No. kamu tidak akan kesini karena kamu sudah nggak mau aku bahas. Kakak dibikin patah hati ya? Ya, dia sudah tak kontak berapa. Aku sudah sering cerita, gak usah lah tak ceritain. Oke, thank you Leni Lai sudah hadir di podcastku. Terima kasih Le ya sudah Ya. support channel ini. Kasih juga Kak. Oke, ngucap kamera Le. Tung dua telok tutup dia tuh Le. Tung, dua, telok, tutup.